wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang utama adalah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa hadir di masjid as-shadiq ini untuk menjalankan sholat isya secara berjamaah sekaligus sholat tarawih dan sholat witir secara berjamaah. Salawat serta salam semoga dapat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum sholat tarawih dimulai, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Tentunya yang pertama, imam sholat tarawih dan hukum pada malam hari ini insyaallah akan diimami oleh Bapak Selamat Al-Jaibah, dan bila insyaallah nanti akan saya sampaikan. Dan yang kedua, imam petugas sholat tarawih besok malam yaitu imam dan hukum insyaallah akan diimami oleh Bapak Iskandar Wahid, dan bila insyaallah akan dibawakan oleh Bapak Selamat Al-Jaibah. Dan yang ketiga, laporan mengenai infak tarawih kemarin tanggal yang ke-19 9.000, dan total sampai hari ini sebesar Rp662.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang keempat, pengumuman pemberian takjil sedekah makanan atau minuman buka puasa. Yang pertama Bapak Dayat, yang kedua Bapak Julian, dan yang ketiga Bapak Fitra, dan yang keempat Bapak Sumitro. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pada Bapak Selamat Al-Jaibah dan kami persilakan. Ya, Esan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana fi jannah. Subhanallahu alazim. Wa sallallahu alhamdulillahil alamin. Pada jamaah salat Isya, tarawih, dan ditutup dengan salat witir yang sama-sama melakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih sampaikan kita hari ini pada hari yang ke malam 20 insyaallah. Alhamdulillah, masyaallah, di atas pertolongan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ini wajib kita bersyukur dan kita jaga, masyaallah. Banyak orang yang belum sampai, sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala atau sudah pulang ke kampung akhirat. Tapi kita mudah-mudahan Allah sampaikan sampai Ramadan ini, sampai Ramadan
Ramadan, Allah semakin beri kebaikan kita, dan Allah mudah-mudahan Allah ridho kepada kita di suatu saat nanti apabila kita dipanggil untuk pulang ke kampung akhirat. Masya Allah, kampung kita yang sesungguhnya. Salawat beserta salam semoga Allah Subhanahu wa taala tetap limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, pengorbanan beliau Masya Allah dikorbankan hartanya, dirinya, orang-orang yang disayanginya, semua dikorbankan untuk apa? Untuk kita semua, untuk umatnya. Umat yang belum nampak pada zamannya, umat kita ini sekarang ini maksudnya, ini sudah ditangisi oleh Rasulullah SAW, sudah dibangga-banggakan, didoakan, senang betul baginda Rasulullah SAW. Maka satu ketika Nabi bertanya, di mana saudara-saudaraku? Maka para sahabat bertanya, siapakah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Karena kami adalah saudara-saudaramu. Maka Rasulullah SAW menjawab, bukan, saudara-saudaraku adalah orang yang tidak melihatku tapi beriman kepadaku. Kalau kalian adalah sahabat-sahabatku. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, begitu cintanya baginda Rasulullah SAW kepada umatnya, maka baginda Rasulullah SAW mendoakan kita, Masya Allah. Maka kita alangkah baiknya, alangkah bagusnya kita selalu kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan asbab salawat kita nanti kita diberi syafaat oleh baginda Rasulullah SAW pada hari kiamat. Hadirin mati Allah SWT, kita akan bersama-sama mendengarkan satu hadis tentang keutamaan bulan Ramadan. Hadisnya ada 8. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa syahr. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak orang yang saum atau puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya atau dari puasanya kecuali lapar dan haus. Dan banyak orang yang bangun malam sholat pada malam hari tetapi tidak memperoleh apa-apa dari salatnya kecuali letih karena berjaga malam. Hadis riwayat Ibnu Majah, Nasai, Ibnu Huzaimah. Mengenai penafsiran hadis di atas, para ulama berbeda pendapat. Pertama, hadis ini menyatakan tentang mereka yang puasa pada siang hari tetapi berbuka dengan makanan haram. Berapapun banyaknya ganjaran saumnya atau puasa, namun tidak melebihi dosa besarnya karena makan makanan haram. Kedua, hadis di atas menyatakan tentang orang-orang yang puasa tetapi masih tetap melakukan ghibah, Masya Allah, membicarakan keburukan orang lain. Mengenai hal ini bisa dilihat pada keterangan berikutnya. Ketiga, hadis di atas menyebutkan tentang orang-orang yang puasa tetapi mereka tidak mencegah dirinya dari perbuatan maksiat dan dosa. Dalam sebuah hadis di atas tersirat segala kemungkinan dalam penafsirannya, termasuk 3 penafsiran di atas. Begitu pula halnya dengan orang yang berjaga pada malam hari untuk mengerjakan salat nafil tetapi tidak membicarakan keburukan orang walaupun sedikit, atau berbuat sesuatu kebodohan, misalnya memotong salat subuh atau bangun malam semata-mata karena ria atau ingin dipuji, maka seluruh amalnya sia-sia saja. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan satu hari ini mengingatkan kita supaya kita betul-betul menjaga daripada apa yang kita makan, supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bagaimana berusaha untuk menjaga lisan kita dari ghibah, karena dosa ghibah ini seperti kayu bakar, seperti api yang memakan kayu bakar atau habis seperti bangkrut. Jadi maka kita harus
sama-sama untuk belajar menjaga lisan kita agar supaya tidak nyebah, agar supaya puasa kita diterima oleh Allah SWT. Kemudian kita berusaha menjaga sholat maghrib, sholat malam, sholat tahajud, jangan sampai sholat subuh kita terlewat. Ini masya Allah, maka Allah kita hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi kekuatan untuk mengamalkan perintah Allah dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kiranya cukup sekian yang bisa disampaikan. Ada benarnya daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, ada kekurangan salahnya semata-mata dari kekurangan kehilapan kekurangan belajarnya. Maka pada Allah Astagfirullahaladzim. Ada tuan-tuan minta maaf. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad